Welcome to Voidcast, the Voice of Indonesia podcast. Hai Voyeurs, welcome back to Voidcast, the Voice of Indonesia podcast. Hari ini Voyeurs, kita kedatangan tamu spesial nih. Ada dua anak prestasi dari Indonesia. Ada Miska dan Devon. Halo. Halo Hai. Kak, Ya, apa kabar nih kalian? kami baik-baik saja dan sehat. Kakak apa kabar? Baik. Kalian katanya jauh-jauh hari ini dari Surabaya. Oh, jadi sebenarnya beberapa hari lalu itu kita barusan dari Jogja ya. Oh, jadi memang baru keliling Indonesia. Iya, Dalam rangka apa tuh? iya. Jadi waktu itu kita ke Jogja untuk menerima penghargaan sebagai ikon prestasi Pancasila oleh BPIP. Oke. Nah, buat viewers yang belum tahu nih Miska dan Devon ini siapa, boleh diperkenalkan dulu nih. Silakan lihat ke situ. Perkenalkan, nama saya Mishka dan saya 13 tahun. Dan nama saya Devon dan saya 12 tahun. Oke. Nah, viewers di tahun 2021 ini katanya Miska dan Devon sudah menyabet 33 medali Olimpiade Matematika dan Sains. Iya. Oke. Itu bagaimana sih kok bisa dalam satu tahun itu prestasinya sebanyak itu? Iya, terima kasih. Jadi memang kalian berdua sangat bersyukur ya untuk bisa menangkan lebih dari 100 medali Oh, lebih dari 100 ternyata. iya, dari Olimpiade Matematika dan Sains Internasional selama pandemi ini saja. Dan jadi memang kalian berdua sudah suka banget ya dengan matematika sejak kita kecil. Dan pertama kali kita mengikuti Olimpiade Matematika itu di sekitar kita kelas 3 atau 4 SD. Dan memang awalnya dari dorongan guru-guru kita ya di sekolah. Tetapi sebenarnya titik yang merupakan suatu turning point bagi kalian berdua adalah di saat pandemi ini first started ya. Kenapa? Karena kan everything change kan, we don't go out anymore, our everyday life change. Latihan tenis adik saya juga completely stop, jadi kita nggak punya anything to do. Terus one day mama kita bilang kepada kalian berdua bahwa pandemi ini akan berlangsung lumayan panjang ya, lumayan lama. And so yuk kita harus do something good. Dan kita ingat sekali ya the exact thing that mama kita bilang kepada kami berdua saat itu, bahwa we have to come out from this pandemic as a better person. Dan jadi dari situlah kita start tuh mulai untuk belajar something new every day. Dan ini bukan hanya di hal-hal akademis saja ya, tetapi juga di hal-hal yang lain, seperti misalnya how to do a proper jump rope, atau how to use Photoshop, Adobe Premiere, coding, knowing 150 capabilities of countries, dan juga nah salah satunya itu adalah untuk lebih rajin ya, lebih fokus mengikuti Olimpiade Matematika. Dan dari situlah kita lebih rajin latihan dan lebih rajin mengikuti Olimpiade Matematika dan Sains Internasional. Dan kami mulai menang-menang tuh berlanjut terus sampai saat ini. Iya. So in life kita itu we never know ya what life can bring. Dari hal-hal yang kita lakukan, baik itu hal kecil bisa membawa kita kemana. Saat pandemi ini mulai, kita nggak pernah nyangka ya bahwa hidup kita akan seperti sekarang. Dari keberhasilan kami melalui mengikuti Olimpiade Matematika yang membuka banyak sekali opportunities untuk kami berdua untuk menghadiri events, acara, podcast, ataupun seperti acara ini. Oke, nah kalian kan tadi bilang suka matematika dari kecil. Iya. Pertama kali yang bikin kalian ngerasa suka matematika itu apa?
I guess untuk kalian berdua pertama kali kita find that kita suka sekali ya dengan matematika itu di saat kita sedang mengerjakan soal ya. Mungkin soal dari pekerjaan sekolah jadi seperti PR dan kita find soal yang agak sulit, agak menantang. Jadi dari sini kita kan jadinya curious ya. Kita ingin mencoba untuk cari apa jawabannya dan bagaimana untuk caranya untuk mendapatkan itu hasil. Dan dari situlah kita suka matematika karena sangat menantang. Devon juga sama. Iya, kalau untuk saya juga sama. Kalau untuk saya, menurut saya matematika itu sangat fun dan sangat menantang juga ya. Tetapi selain itu kan dengan kita mempelajari matematika kan kita juga dapat mempelajari bagaimana untuk berpikir secara logika dan bagaimana untuk berpikir secara kreatif. Karena kalau kita misalnya mendapatkan soal yang sulit kan pasti kita mencoba dengan satu cara. Nah jika cara ini tidak berhasil, ya kita coba dengan cara lain. Dan semua ini kan memerlukan suatu berpikiran secara kreatif ya, agar kita bisa memikirkan suatu cara untuk mendapatkan solusinya. Tetapi selain itu alasan mengapa memang saya suka matematika saat itu adalah karena matematika itu ilmu pasti ya. It's black and white gitu. Jadi 2 tambah 2 ya akan Nggak selalu ada yang 4. abu-abu ya. Iya, there's no gray area in between. Nggak akan bisa 3 atau 5, akan selalu 4. Jadi ini adalah alasan lagi mengapa saya suka matematika. Oke, dari matematika sendiri kalian tuh paling suka cabangnya yang mana? Kalau untuk saya personally paling suka anything to do with algebra ya. Kenapa? Itu rumit loh. I guess karena itu sangat fun ya. Dan we get to find, for example, kalau di simple algebra itu kita get to use our basic skills of matematika dan kita bisa apply. Dan juga sangat menantang at times kan. Kayak kita juga mau find out what is the answer. Jadi memang menurut kalian berdua semua subjek atau topik di matematika itu selalu menyenangkan. Dan salah satunya itu adalah algebra. Kalau Devon sukanya apa? Kalau untuk saya sama, tetapi memang yang paling menyenangkan adalah algebra atau geometri atau seperti pattern gitu. Oke, tapi kalian selain belajar nih sains dan juga mathematics gitu, ngapain lagi di kehidupan biasanya? Selain belajar, tentunya kan kita punya aktivitas berbeda-beda ya. Seperti misalnya kita salurkan ke sekolah dan belajar. Dan selain itu di keseharian kita sehari-hari, pastinya kita akan menyempatkan waktu untuk bermain ya. Just to refresh our mind supaya kita itu tidak jenuh. Karena kan juga important juga. Dan kalau kita fresh, jadinya kita akan bisa lebih fokus dalam belajar. Dan jadinya ya kita bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah atau mungkin olimpiade juga dengan lebih baik. Kalau main biasanya main apa? Main games atau mungkin refreshingnya tuh ada yang baca novel, ada yang nonton, atau mungkin sudah di ini nih, udah waktunya pergi-pergi sama teman-teman. Kalau Devon sama Miska biasanya melakukan apa? Iya, kalau untuk kalian berdua di saat kita free time, kita melakukan banyak sekali ya hal-hal yang berbeda-beda. Seperti misalnya mungkin kita olahraga, main tenis, atau mungkin swimming sebentar. Dan kita juga suka play with our family, atau juga mungkin kita menonton film sebentar. Tetapi setelah itu ya kita harus balik lagi ya ke goal kita. Devon juga sama ya berarti ya? Iya. Kalian metode belajarnya gimana sih selama ini? Sebenarnya kalian berdua tidak ada ya cara khusus atau metode khusus untuk belajar ataupun untuk mengikuti olimpiade. Tetapi yang biasa kita lakukan adalah we do a lot of practice from past papers. Dan jadi biasanya yang kita lakukan itu kita biasanya coba menantang diri kita sendiri ya. Try to challenge ourselves dengan mengerjakan soal-soal matematika itu yang lebih menantang dan yang lebih sulit, yang levelnya itu jauh di atas level kita. Selain itu, I guess to be fast in math itu adalah suatu kelebihan juga ya. Karena jika kita bisa mengerjakan soal-soal matematika itu dengan cepat, jadinya kan nanti di saat kita olimpiade, kita kan akan mendapatkan extra time ya untuk cek kembali jawaban kita. Iya. Tapi selain practice, ada mentor juga nggak?
Devon mungkin yang jawab, dari tadi diam aja. Iya, kalau misalnya untuk seperti les atau teachers format gitu kami berdua tidak ya. Karena memang sejak kita kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu mandiri dalam segala hal. Baik itu untuk pelajaran maupun juga dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya jadi memang sejak kita kecil kita sudah dibiasakan oleh orang tua kita untuk selalu mencari penyelesaian ke problem ini dengan sendiri. Jadi memang karena orang tua kita merasa jika kita bisa go through these problems dengan sendiri dan finding the solutions ourselves, nantinya kita akan belajar lebih banyak dalam menjalani hidup kita dan nantinya kita bisa tackle more things in our life. Oke. Nah, ini agak personal ya pertanyaannya. Kalian kan anaknya suka belajar ke matematika. Biasanya ada, ini bukan stereotype ya biasanya. Jadi biasanya itu cenderung introvert. Lalu juga agak sulit, bukan sulit sih, kurang suka gitu bersosialisasi atau juga ketemu orang banyak. Kalau kalian gitu juga nggak? Ya mungkin ada banyak ya masyarakat yang anggap bahwa orang yang suka matematika itu adalah seperti nerd yang nggak suka berteman, introvert dan juga nggak suka bersocialize. Mungkin ini perception dari misalnya movies atau mungkin anggapan masyarakat seperti itu, tetapi actually that's not really true. Karena memang saya dan Mishka itu masih termasuk pendiam ya dan di sekolah, tetapi di sekolah kita masih bisa aktif dan kita masih punya banyak teman dan menghadiri banyak events. Yeah, so I think it is just the perception ya yang people dapat dari menonton some movies atau maybe the image yang dilihat dari society bahwa mathematicians and physicists suka study. Tapi sebenarnya Nerds ya. itu iya. Tapi sebenarnya itu kan tergantung dari diri kita sendiri as an individual. Oke, jadi pendiam mungkin, tapi nggak berarti dia introvert ya. Nah, terus mama kalian ini kan desainer. Iya. Kalian ada minat juga nggak di dunia fashion? Kalau untuk saya personally, saya suka design, especially di graphic design ya. Jadi lebih ke graphic design. Jadi saya suka membuat some posters atau some presentation atau creating motivational videos. Jadi memang saya suka sekali dengan graphic design, and in my free time I would do something, some activities yang terkait dengan ini. Kalau Devon ada ketertarikan kah di dunia fashion? Kalau Atau desain juga? ya, kalau mungkin desain lebih kayak seperti creativity dan art. Memang dari dulu saya suka tuh membuat inventions atau daur ulang misalnya seperti cardboard dan misalnya membuat fully working prosthetic arm yang terbuat 100% dari cardboard. Jadi seperti itu. Oke, dan kalian juga aktif nih di sosmed untuk model nih, suka pose-pose. Ada niatan nggak mau jadi model? Mungkin memang pose ini mungkin dari mama kita ya. Karena memang mama kita adalah seorang desainer. Jadi memang sejak kita kecil kita sudah exposed dan introduced to the world of fashion. Tetapi sebenarnya kalau untuk cita-cita saya adalah lebih untuk mempunyai satu tech company ya, seperti Elon Musk. Karena memang technology really amazes me. Dan juga the world wouldn't be able to evolve without it ya. Kan seperti the development of computers, internet, handphone, ini semua really change our life. Jadi ini adalah alasan mengapa saya suka dengan teknologi. Kalau untuk saya, I guess I want to work somewhere di law and politics ya, untuk Jauh ya? mungkin iya, menjadi seorang lawyer, karena saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang use their voice to somehow make a change to the world, to somehow make the world a better place. Keren loh cita-citanya, dia mau membela nih orang-orang yang untuk bisa menyetarakan hak-haknya lagi, membawa hak-haknya untuk berbicara dan juga bisa setara. Nah, tadi ini ada titipan dari Bapak Prosedur, katanya Devon tadi suka invention. Tertarik ikut robotika enggak? Robotika, ya, saya juga tertarik karena ya memang seperti saya bilang sebelumnya, saya pernah membuat satu seperti prosthetic arm yang fully functional dan memang I'm really interested ya in the topic of technology and I like to create it using daur ulang recyclable materials. Seperti. Soal prosthetic arms-nya tadi, ada niatan nggak buat mengembangkan itu supaya bisa berguna nih buat yang butuh?
Iya, boleh. Ya memang Iya. karena I'm really interested in technology and doing all creating these inventions. Ya, mungkin Anda bisa mengembangkan project itu lebih jauh lagi. Oke. Untuk tahun 2023 sendiri, kalian ada planning nggak untuk ikut kompetisi yang sudah terjadwal untuk tahun depan? Ya, jadi memang tahun 2021 kemarin adalah tahun yang sangat luar biasa ya buat kami berdua. Kami berdua bisa mendapatkan banyak sekali prestasi, opportunity dan juga apresiasi dari orang-orang di sekitar kita. Nah, dan oleh karena itu kan kita mendapatkan banyak sekali ya kesempatan dan juga opportunity. Dimana kita harus membagi waktu kita dalam waktu karena kita punya waktu kan sangat terbatas dan kita harus membagi waktu kita. Nah, yang terutama adalah tentunya kita mempunyai tanggung jawab untuk sekolah kami ya. Dan yang kedua adalah kita mempunyai events atau acara seperti ini, webinars, podcast, di mana kami share our story, perjalanan kami, dan juga membagi motivation kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Nah, selain dua ini, yang ketiga adalah kita mempunyai program Sejuta Impian, di mana kami membagi beasiswa dan juga bimbingan belajar kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah kompetisi dan olimpiade matematika ini. Iya. Dan karena kita harus membagi waktu kita di 4 areas ini dan kita mempunyai waktu yang sangat terbatas, jadi kami memutuskan untuk tahun 2022 ini kami ingin lebih fokus dalam mengembangkan proyek Sejuta Impian kami instead of joining olimpiade matematika. Iya, jadi dalam program sosial Sejuta Impian Indonesia Berprestasi kami, kita ada beberapa program-program ya. Yang pertama itu adalah program beasiswa, di mana kami memberikan beasiswa kepada beberapa anak-anak berprestasi di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti olimpiade matematika dan sains tingkat internasional. Sehabis itu kita juga punya program Road to School, di mana kita berkunjung ke beberapa sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan mengadakan program penguatan literasi. Dan yang terakhir ini yang baru saja ya kita adakan adalah program bimbingan belajar, di mana kami memberikan bimbingan belajar tanpa biaya kepada seluruh teman-teman di Indonesia, dan kita akan bahas bersama, belajar bersama dengan soal atau pertanyaan yang teman-teman semua ada. Oke, nah tadi kan ada program Sejuta Impian, boleh ini nggak? Mungkin ada teman-teman yang ingin daftar, bisa dikasih tahu cara daftarnya gimana? Iya, baik. Iya, jadi kalau untuk daftarannya, pertama tentunya bisa daftar di website kami. Setelah itu nanti akan ke babak penyisian kami, di mana akan ada tes matematika. Dan kalau sudah lulus tes matematika ini akan ke babak selanjutnya, di mana ini adalah wawancara, dan kami akan wawancara setiap pesertanya ya. Dan nanti kalau sudah lulus dan sudah terpilih juga, nanti kami akan memberikan beasiswa untuk bisa mengikuti olimpiade matematika dan sains tingkat internasional, dan juga kami akan memberikan bimbingan ya untuk persiapan olimpiadenya. Oke, kita mau tahu gaya hidupnya Miska and Devon ini seperti apa sih? Katanya kalian menganut juga pola hidup sehat. Sekarang aku punya pertanyaan nih. Kalau tidur malam jam berapa? Kalau tidur atau jadwal seperti itu memang selalu geser-geser ya. Karena kan memang tergantung ya dengan apa aktivitas yang kita punya dalam keseharian itu. Dan biasanya memang geser-geser karena sekolah atau mungkin tes. Jadi memang tergantung dari sekolah, tes, tugas-tugas, dan juga events. Tetapi yang pasti adalah kita always sleep for at least 8 jam ya dalam sehari. Berarti bangunnya jam berapa kalau misalnya tidurnya udah keburu telat? Taruhlah baru tidur jam 1 malam. Apakah tetap 8 jam atau besok paginya tetap bangun pagi? Ya, tentunya masih 8 jam ya. Kita berusaha yang terbaik untuk 8 jam. Oke, kalian ini juga ada pertanyaan, makannya apa setiap harinya? Apakah makannya sama seperti orang-orang yang lain, masih suka nge-cheat juga pakai junk food atau enggak?
Ya, pastinya sama ya. Pastinya mungkin sudah banyak yang dengar dan sudah ngerti mengenai 4 sehat 5 sempurna ya. Dimana ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan juga susu. Dimana sangat pentingnya untuk kita bisa mengonsumsi nutrisi dan gizi yang cukup untuk kesehatan dan juga pertumbuhan kita. Tetapi sebenarnya untuk nutritionist 4 sehat 5 sempurna itu kurang cukup ya. Jadi kurang cukup karena memang kan untuk setiap orang kebutuhan nutrisi dan gizinya itu kan Beda-beda. berbeda-beda, iya. Dan tetapi 4 sehat 5 sempurna ini tidak memberikan angka yang pasti yang berhubung dengan jumlah porsi yang dibutuhkan. Jadi lebih penting ya untuk kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi apa yang dibutuhkan oleh kita. Apakah kita kekurangan protein, or maybe calcium atau nutrisi-nutrisi yang lainnya. Dan dari situ biasanya nutritionist akan memberikan rekomendasi ya. Jadi personalized recommendation di mana mereka akan memberikan pola makanan dengan jenis lauk, sayur, buah-buahan yang memang cocok dengan tubuh kita dan juga yang kaya akan nutrisi dan gizinya yang kita memang butuhkan. Di sini para nutritionist akan menggunakan matematika ya untuk calculate berapa nutrition yang kita punya dan berapa banyak. Karena kan pasti untuk setiap jenis sayur misalnya ya kan akan punya hitungan nutrisinya dan cara masaknya pun juga bisa mengubah hitungan nutrisi. Betul. Jadi memang semua ini akan mereka akan menggunakan matematika. Karena kan juga dengan kita mengonsumsi nutrisi dan gizi yang cukup, jadinya kan ini juga lebih baik ya karena kita bisa hidup dengan lebih sehat dan juga lebih baik untuk pertumbuhan kita. Apalagi di saat kita itu masih anak-anak kecil itu kan juga kita masih di masa pertumbuhan kita ya. Oke, itu penting ya berarti. Dan ini juga ada pertanyaan untuk Devon. Dari tadi diam aja soalnya ya. Kamu bisa memaparkan nggak secara singkat bagaimana sih cara menghitung raupan nutrisi yang dikonsumsi oleh anak-anak muda Indonesia setiap harinya? Idealnya seperti apa? Iya, kalau untuk secara singkat sepertinya susah ya. Oke, nggak Karena- apa-apa, silakan. Karena memang hal ini tergantung dari beberapa faktor. Misalnya seperti gender, umur, tinggi badan, berat badan, serta aktivitas yang dilakukan. Jadi sebagai contoh, misalnya ada anak dari 13 sampai untuk anak 13 sampai 15 tahun. Untuk anak laki-laki memerlukan kurang lebih 72 gram protein. Dan kalau untuk anak perempuan memerlukan 69 gram protein. Nah, kalau untuk karbohidrat, anak laki-laki memerlukan 340 gram karbohidrat dan kalau untuk anak perempuan memerlukan 292 gram karbohidrat. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita lihat bahwa anak laki-laki memerlukan nutrisi lebih banyak ya dari anak perempuan, dan ini dikarenakan kebanyakan anak laki-laki melakukan aktivitas fisik lebih banyak ya daripada anak perempuan. Ya. Jadi kalau sekarang kita misalnya hitung satu porsi ayam yang 140 gram. Nah, yang dimana mempunyai kurang lebih 38 gram protein, maka 2 porsi ayam itu sudah cukup ya untuk mencukupi kebutuhan protein anak ini. Kalau misalnya untuk karbohidrat, misalnya makan nasi. Untuk karbohidrat, nasi ini mempunyai 45 gram karbohidrat untuk setiap 158 gram nasi. Jadi sangat penting ya untuk kita bisa mengetahui kandungan nutrisi di makanan kita, supaya kita bisa tahu bagaimana untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Oke, nah kalian kan tadi nyebutin ada gram-gramnya nih detail ya. 292 gram, 343 gram. Kalian sendiri makannya memang dihitung juga kayak gitu per gram ya? Sebenarnya memang satu kali kita akan dihitung dulu semua porsi-porsi yang kita harus makan dan nutrisinya yang harus kita konsumsi. Tetapi setelah itu ya kita makan yang sama, jadi Nggak dihitung lagi gitu. Iya. Oke, nah kalian ini kan juga selalu disupport sama mama, sama papa. Arti penting keberadaan orang tua kalian
bagaimana sih supaya sampai bisa menjadi Miska dan Devon yang sekarang? Iya. Menurut kami berdua, support dari orang tua kami sangat penting ya. Karena memang di saat kita melakukan apapun itu, kita memerlukan guide dari orang tua kami. Especially di saat kita mencoba mengeksplor hal-hal yang baru. Dan of course, it is always good to know bahwa orang tua kami support kami berdua. Karena this gives you confidence dan juga comfort. Bahwa kita tahu bahwa there's someone who love you that is supporting what you do. Iya. Dan memang orang tua kami selalu mendukung ya semua hal yang kita lakukan, asal hal itu adalah hal yang positif. Dan memang sejak kita kecil kita sudah dibiarkan untuk mengeksplor our potential. Karena tanpa kita mengeksplor potential kan kita tidak tahu ya bahwa bakat kita, talent, dan passion kita itu apa saja. Dan memang orang tua kita selalu mendukung semua hal yang kita lakukan. Tetapi mereka juga bilang bahwa di saat kita mencoba sesuatu, kita tidak boleh hanya mengerjakan setengah-setengah. But if we choose to do something, kita harus langsung memberikan 300%. Yang dimaksud di sini adalah jika pada awal mulanya kita tidak bisa berhasil, ya kita tidak boleh langsung menyerah. Tetapi kita harus bisa berjuang, bangkit lagi sampai kita bisa berhasil. Selain itu ada juga ya banyak sekali life values dan life lessons yang diajarkan oleh orang tua kami kepada kami berdua. Karena selain dari fokus dalam hal-hal akademik, menurut orang tua kami sangat penting dan lebih penting untuk kita itu harus mempunyai good life values and good life morals. Seperti misalnya mempunyai pola pikir yang positif, having a positive mindset, mempunyai determinasi dan komitmen yang tinggi. Habis itu juga selalu bersyukur atas semua orang yang di sekitar kita dan semua yang kita punya. Dan of course untuk selalu humble ya, selalu rendah hati no matter how successful we are. Dan menurut kami berdua inilah yang membawa kami to where we are right now. Oke, sangat inspiratif dan pasti banyak yang ngiri nih pengen punya orang tua kayak Miska dan Devon yang selalu mendukung apapun yang mau dicoba pasti didukung. Oke, ada titipan pertanyaan lagi. Itu di bajunya Miska dan Devon aku lihat ada lencana, ada badge. Itu Iya. artinya apa? Iya, jadi yang pertama ini adalah badge Kader Bela Negara ya, yang kita dapatkan dari Kementerian Pertahanan di tahun 2021. Dan yang kedua ini kita barusan saja mendapatkan di Jogja ya, barusan. Jadi ini kami dapatkan untuk ikon prestasi Pancasila dari BPIP. Oke, nah aku juga ada pertanyaan lagi. Kenapa kalian selalu pakai fashionnya nih? Fashion statementnya adalah school uniform. Kalau datang ke acara lain pakai kostum yang lain nggak? Ya, jadi memang untuk kebanyakan event-event kita selalu menggunakan kostum ini ya. I guess it is like our formal costume dan ini memang didesain oleh mama kita juga. Dan jadi memang maybe kita memang mau uniform style. Dan kalau untuk yang this one specifically, yang untuk baju yang hijau ini is meant to appreciate ya perjuangan semua yang ya pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah berjuang untuk negaranya. Oke, aku boleh tahu nggak kalian punya berapa set uniform stylenya untuk keliling di event-event atau mungkin untuk tampil di publik? Kalau untuk sekarang, I guess there isn't an approximate number. Tetapi ya, I guess yang kayak uniform seperti ini kita punya 3, I guess. Dan itu punya arti yang beda-beda nggak? Kalau ini kan ada artinya tuh tadi. Iya. Yang lain ada juga nggak? Iya, jadi yang pertama itu memang the first uniform that kita use ya, dimana it's just a blue formal uniform. I guess juga seperti uniform sekolah seperti itu. Yang kedua itu is actually also the same, tetapi kita just change the design a bit. Mama kita change the design a bit. Dan ini yang juga yang baju hijau ini. Kalian ada input juga nggak untuk desainnya gitu, mau yang bagaimana atau cuma terima aja dari mama? Kalau kami berdua, kami selalu support ya, dan mama kita juga support. Dan jadi kita biasanya akan discuss together ya. Iya, jadi kita akan discuss together dan lihat apa yang mungkin kurang atau apa yang suka, dan mungkin apakah ada recommendation seperti itu. For next year kalian pingin kostumnya seperti apa? Mungkin ada statementnya nih untuk tahun depan kayak gimana gitu. Coba ada nggak? Kira-kira pengennya bagaimana?
Kalau untuk kita tidak mempunyai any request or anything ya mungkin yang kita mau dari maju. Iya, kita selalu bersyukur saja dan very grateful untuk sudah support kita. Oke, nah ini ada kaitannya sama Voice of Indonesia yang hadir. Kita kan siarannya ada berbagai bahasa nih. Iya. Nah ini kita mau tanya juga, bahasa apa yang biasa digunakan oleh Miska dan Devon kalau di rumah? Iya, biasanya sih kita speak dengan orang tua kami dengan bahasa Indonesia ya. Tetapi kalau di sekolah memang kebanyakan bahasa Inggris, jadi ya. Tapi selain bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, bisa bahasa lainnya nggak? Kalau untuk sekarang memang kami sedang belajar bahasa Prancis ya. Terus mungkin ada nggak bahasa lain yang mau dipelajari? Iya, selain itu of course kita ingin pelajari banyak sekali bahasa-bahasa yang lain. Jadi semoga kita bisa speak fluently di bahasa Prancis dan nantinya akan belajar bahasa-bahasa lainnya. Oke, Devon, ada yang berbeda mungkin selain bahasa Prancis? Kalau untuk saya tidak ada sih, iya. Oke, ini ada titipan lagi ternyata dari bapak produser kita. Katanya di rumah ada konsol game atau tidak, atau main game online. Kalau untuk kita berdua, kita tidak main konsol game atau main game online ya. Kita hanya main seperti board game, seperti Monopoly atau Cluedo. Kalau board games favorite kalian apa? Iya, kalau untuk kami berdua, kami sangat suka dengan Monopoly atau Cluedo. Iya, terakhir nih untuk Miska dan juga Devon, apa yang mau kalian sampaikan ke teman-teman di Indonesia supaya mereka bisa lebih termotivasi lagi nih buat do something good and be better. Silakan. Iya. Kita harus selalu mempunyai positive mindset ya, pola pikir yang positif. Because it's the beginning to everything. Dengan mempunyai pola pikir yang positif, kita jadinya ingin belajar, ingin sukses, dan mempunyai satu goal. Dan dalam perjalanan meraih satu goal, pastinya kan ada challenges ya along the way. Dimana dengan mempunyai positive mindset ini, kita akan lebih tidak mudah untuk menyerah. Dan selain itu tentunya kita harus selalu kerja keras, memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Dan juga always dream high, selalu bermimpi yang tinggi dan never give up. Jangan pernah menyerah dan juga jangan takut untuk gagal atau jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita takut untuk mencoba, then we will never be able to know if we could reach that goal. Semangat ya semuanya. Oke, terima kasih Miska and Devon. Dan Terima kasih. Terima kasih. Ya, buat viewers kalau mau tahu nih kesehariannya Miska and Devon atau juga aktivitas mereka yang paling baru, bisa cek di sosial medianya apa? At Mishka Devon. Ya, ada YouTube juga nggak? Iya, kami juga punya YouTube, tapi memang kami lebih aktif di Instagram ya. Oke, jadi Instagramnya @miska_and_devon. Oke, viewers, thank you for watching and see you on the next episode bareng sama bintang tamu lainnya yang pastinya juga gak kalah menginspirasi kalian. Dadah! Hai guys, thanks for watching Voidcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng. See you di episode berikutnya.